Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ade Siti Haryati, SSMPD, selaku dosen mata kuliah teori belajar bahasa, dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Ibu atas kesempatan untuk kelompok kami agar dapat membawakan materi ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya di pagi hari ini diberikan kelancaran. Baiklah, silakan teman-teman untuk beberapa menit yang akan datang menyimak presentasi kelompok kami. Berikut materi akan dibawakan masing-masing dari kelompok kami. Silakan untuk disimak. Baik, nama saya Ahmad Rafiul Muzaffar, NPM 2019-2150-0439. Pengertian akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan seperti sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Bahasa yang diperoleh berupa bahasa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti pada bahasa isyarat. Pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pemerolehan anak terhadap bahasa ibu, serta pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji pemerolehan bahasa tambahan oleh anak-anak atau orang dewasa. Proses pemerolehan bahasa. Yang pertama ini ketika sejak anak lahir sampai ia 1 bulan, bayi dapat merespon lebih mudah pada suara manusia daripada suara lainnya. Selanjutnya, dari umur 1 sampai 6 bulan, bayi dapat membedakan suara yang berbicara yang berbeda. Selanjutnya, dari umur 6 bulan sampai 1 tahun, seorang anak mulai mengoceh dan menghasilkan suara bicara dari bahasa yang digunakan di sekitarnya. Lalu sekitar umur 1 sampai 2 tahun, pengucapan anak pertama adalah bentuk holofrase atau secara harfiah keseluruhan kalimat. Pengucapan yang hanya menggunakan satu kata atau mengkomunikasikan seluruh ide. Selanjutnya, sekitar umur 2 sampai 3 tahun, setelah anak itu menghasilkan kata-kata, ia akan menghasilkan pengucapan dengan 2 kata dan dalam beberapa bulan lebih mulai berbicara telegrafis. Kalimat singkat yang kurang kompleks secara tata bahasa daripada orang dewasa bicara, tetapi memperlihatkan sintaksis reguler. Selanjutnya, 3 tahun ke atas, yakni seorang anak sudah mampu berbicara dan berisyarat yang halus yang hampir mirip dengan bahasa orang dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Hakim, NPM 2019-21500-373. Di sini saya akan meneruskan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi, dan dapat terjadi secara alamiah dan setiap orang pasti melalui tahapan ini. Pemerolehan bahasa pertama erat sekali kaitannya dengan perkembangan sosial anak, dan karenanya juga erat hubungannya dengan pembentukan identitas sosial. Mempelajari bahasa pertama merupakan salah satu perkembangan menyeluruh anak menjadi anggota penuh suatu masyarakat. Melalui bahasa khusus, bahasa pertama, atau seringkali disebut B1, seseorang anak belajar untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pendirian dalam bentuk-bentuk yang dianggap ada. Ia belajar pula bahwa ada bentuk-bentuk yang tidak dapat diterima anggota masyarakatnya. Ia tidak selalu boleh mengungkapkan perasaannya secara gamblang. Tahapan-tahapan pemerolehan bahasa pertama
Ardiana dan Syamsul Sodik membagi tahap pemulihan bahasa pertama menjadi 4 tahapan, yaitu tahapan pemulihan kompetensi dan performasi, tahapan pemulihan semantik, dan tahap pemulihan sintaksis, dan tahap pemulihan fonologi. Berikut penjelasannya. Poin pertama, performasi. Aspek performasi yaitu bahasa diartikan sebagai pemakaian bahasa itu di dalam keadaan sebenarnya. Rasyana dan Samsuri pada tahun 1976. Aspek ini pun tidak jauh berbeda dengan konsep paralel yang dikemukakan oleh Samsur. Paralel diartikan sebagai realitas fisik yang berbeda pada setiap orang, dikemukakan oleh Kat Jono pada tahun 1982. Poin kedua yaitu kompetensi. Kompetensi berarti kemampuan menguasai gramatika satuan bahasa secara abstrak atau batinia. Jadi, kompetensi bahasa adalah kemampuan seseorang dalam menguasai keterampilan bahasa untuk berkomunikasi. Seseorang yang memiliki kompetensi bahasa adalah orang yang memiliki kemampuan bahasa. Poin ketiga, semantik. Semantik dalam bahasa Yunani berarti semantikos, memberikan tanda penting dari kata sama tanda. Adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis preformasi lain. Poin terakhir yaitu sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mempelajari frasa, klausa, dan kalimat, serta bagaimana unsur-unsur tersebut membangun suatu kalimat yang bermakna dalam tuturan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Adi Hermawan, NPM 2019-215-298. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang strategi dan tahap pemerolehan bahasa pertama. SOFA 2008 mengumumkan bahwa terdapat 4 strategi pemerolehan bahasa pertama anak. Berikut ini diuraikan keempat strategi tersebut. 1. Tirulah apa yang dikatakan orang lain. Tiruan akan digunakan anak terus meskipun ia sudah dapat sempurna melafalkan bunyi. Ada berbagai ragam peniruan atau imitasi, yaitu imitasi spontan atau spontaneous imitation, imitasi pemerolehan atau elicit imitation, imitasi segera atau immediate imitation, imitasi terlambat delayed imitation, dan imitasi dengan perluasan atau imitation expansion. 2. Strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa yang berpegang pada pedoman bahasa. Buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki atau Anda peroleh. Produktivitas adalah ciri utama bahasa. Dengan satu kata, seorang anak dapat bercerita atau mengatakan sebanyak mungkin hal. Kata papa misalnya mengandung berbagai makna bergantung pada situasi dan intonasi. Mungkin sedikit itu saja yang bisa saya jelaskan. Bisa dilanjut oleh teman saya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Abdurrahman Haris, NPM 2019-250-0331. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu strategi dan tahap pemerolehan bahasa pertama. SOFA mengemukakan bahwa terdapat 4 strategi pemerolehan bahasa pertama anak. Berikut ini diuraikan keempat strategi tersebut. Pertama, tirulah apa yang dikatakan orang lain. Tiruan akan digunakan anak terus meskipun ia sudah dapat sempurna melafalkan bunyi. Ada berbagai ragam peniruan atau imitasi, yaitu imitasi spontan atau spontaneous imitation, imitasi pemerolehan atau elicited imitation, imitasi segera atau immediate imitation, imitasi terlambat atau delayed imitation,
dan imitasi dengan perluasan atau imitation with expansion. Yang kedua, strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam perolehan bahasa yang berpegang pada pedoman bahasa. Buatlah sebanyak mungkin dengan bekal yang telah Anda miliki atau Anda peroleh. Produktivitas adalah ciri utama bahasa. Dengan satu kata seorang anak dapat berbicara, bercerita atau mengatakan sebanyak mungkin hal. Kata papa misalnya dapat mengandung berbagai makna bergantung pada situasi dan intonasi. Yang ketiga, berkaitan dengan hubungan umpan balik antara produksi, ujaran, dan responsi. Dengan strategi ini, anak-anak dihadapkan pada pedoman bahasa. Hasilkanlah ujaran dan lihatlah bagaimana orang lain memberi responsi. Strategi produktif bersifat sosial, dalam pengertian bahwa strategi tersebut dapat meningkatkan interaksi dengan orang lain dan sementara itu bersifat kognitif juga. Hal ini dapat memberikan umpan balik kepada pelajar mengenai ekspresinya sendiri terhadap makna dan juga memberinya sampel yang lebih banyak, yaitu sampel bahasa untuk digarap atau dikerjakan. Yang keempat, prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman bahasa. Gunakan beberapa prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menetapkan bahasa. Selain perintah terhadap diri sendiri oleh anak, prinsip operasi ini juga menyarankan larangan yang dinyatakan dalam avoidance terms, misalnya hindari kekecualian dan hindari pengaturan kembali. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Damas Krishna, NPM 2019-215-384. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Saya akan menjabarkan beberapa materi dari kami kelompok 6. Pada materi yang pertama saya akan menjelaskan apa itu satu kata. Pada tahap ini, di tahap usia 12-18 bulan, seorang anak akan mengucapkan kata atau kalimat yang masih berpatokan pada huruf vokal dan belum memiliki makna. Kemudian pada tahap 2 kata, pada tahap ini anak sudah bisa mengucapkan dan memiliki subjek dan predikat di usia 18-20 bulan. Kemudian pada yang tahap terakhir, ujaran telegrafis adalah di tahap ini anak sudah mampu dan sudah mengerti apa itu kalimat atau kata yang memiliki makna, di mana di usia ini atau di usia 2-3 tahun anak sudah dapat berbicara dan memiliki kata yang banyak. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada kawan-kawan dan ibu dosen yang telah menyimak materi yang telah kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tes.